Nah, sekarang ini yang akan kita bahas. Saya akan ingin membarisbawahi, memberikan latar belakang pentingnya kemampuan penulisan ilmiah atau penulisan laporan teknis. Jadi pada saat kita mahasiswa ya di academic life gitu ya, sudah semestinya bahwa tugas-tugas menulis esai, menulis paper, bahkan untuk di akhir kuliah dan menulis tesis harusnya menjadi bagian yang penting dari kehidupan akademik. Harus serius, ya, bagian dari kurikulum. Sehingga kalau Anda atau kita tidak bisa menulis tesis, nggak pernah submit tesis, ya nggak bisa lulus. Jadi makanya ada tulisan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister NIK misalkan. Itu ada di tesis. Terus kemudian penulisan yang dilakukan selama kuliah ya itu mestinya sangat signifikan untuk memperoleh nilai yang bagus dan juga tentu saja hasil studi gitu ya. Jadi hasilnya degree yang Anda peroleh nantinya relevan gitu ya. Karena sudah belajar menulis di akhir akhirnya terutama tesis yang benar dan baik. Nah, tidak hanya sebagai langkah awal ya, di sini menulis itu bisa digunakan, kemampuan menulis yang baik itu bisa dijadikan pijakan untuk ya meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik yang lain ya. Jadi dunia bidang akademik itu tidak hanya sekedar kemampuan teknis ya, kemampuan menulis itu bisa kemudian dijadikan untuk meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi misalnya. Kemampuan kalau bidang-bidang tertentu, bidang pekerjaan tertentu bisa negosiasi gitu ya, menangani klien, menangani subkontraktor misalkan kayak gitu tuh nantinya ke depan itu akan sangat. Jadi intinya menulis itu adalah komunikasi kehidupan kita selama di dunia akademik sebelum lulus. Nah, Anda kebetulan kan sudah bekerja. Nah, pada saat bekerja pun kemampuan menulis akademik atau menulis laporan teknik itu pada saat awal terutama itu juga penting. Jadi ada ini survei, meskipun ini survei yang lama ya, ini memberi pekerjaan ya bos-bos itu kalau ditanya kira-kira apa yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam Anda meng-hire seseorang. Dan ini kalau Anda lihat ini passion and commitment. Itu kan bukan hard skills ya, bukan kemampuan teknis ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana HRD, bagaimana menggalinya passion dan komitmen. Tapi intinya orang-orang yang mempekerjakan kita di perusahaan atau di institusi itu sangat mementingkan tingginya passion dan komitmen seseorang untuk di-hire. Kemudian proaktif dan inisiatif. Jadi nggak bisa kita meng-hire orang yang cuma bisa disuruh-suruh. Jadi dua hal itu. Nah, yang ketiga ini yang penting, ini adalah communication skill. Yang artinya kemampuan komunikasi baik lisan maupun tulisan yang seharusnya diasah selama pendidikan harusnya muncul dan kemudian akan jadi nilai tambah kita selain tadi passion and commitment, proaktif and inisiatif gitu ya. Kalau kita punya kemampuan komunikasi yang baik, baik tulisan maupun lisan ya gitu ya, itu jadi nilai tambah untuk kita nanti bisa di hire. Pada saat diwawancara aja ngomongnya misalkan AU gitu ya, nah itu kan sudah susah. Ya terlepas mungkin ada kendala lain gitu ya, gugup atau apa, tapi paling tidak di situ biasanya muncul kemampuan kita berkomunikasi. Nah, saya tidak akan bahas yang lain-lain, tapi saya ingin menggarisbawahi untuk memulai karir seseorang itu komunikasi, keterampilan komunikasi itu juga merupakan nilai tambah yang penting untuk bisa di-hire. Nah, sekarang setelah menjadi pekerja gitu ya dalam bidang profesi itu bisa digunakan untuk membangun reputasi ya. Jadi kalau misalkan ini ada kepentingan perusahaan pengen mengkomunikasikan sesuatu ke masyarakat awam misalkan, kan bisa saja ya mungkin ada humasnya ada gitu ya. Tapi bagian teknis bisa saja Anda dipilih karena Anda punya kemampuan mengartikulasikan ini values dari perusahaan itu apa gitu ya. Kemudian dan seterusnya ada kalau ada masalah teknis penyelesaiannya bagaimana dan seterusnya policy perusahaan seperti apa. Kalau Anda punya kemampuan komunikasi yang baik, Anda punya reputasi nanti yang baik. Jadi bisa membangun track record yang baik. Jangan sampai nanti, oh ini ada proyek tahun lalu ini ditulis oleh A begitu ya. Ada itu nggak bisa diandalkan lah itu nggak ngerti kita bacanya juga. Nah jangan sampai seperti itu.
Ya, jadi tentu saja kemampuan komunikasi lisan maupun tulisan akan jadi track record. Nah, ini adalah contoh yang sering digunakan di pekerjaan, di profesi, ya. Communication itu justru malah yang paling apa? Teamwork memang penting, tapi paling tidak teamwork itu harus didukung komunikasi yang baik. Dan seterusnya, on top dari kemampuan teknis, kemampuan komunikasi itu jadi bisa membangun reputasi. Bahkan beberapa company mendasarkan promosi itu berdasarkan written dokumen. Tadi laporan. Kalau di dosen mungkin paper gitu ya. Sudah nulis paper berapa dinilai dari written dokumen. Oleh karena itu kemampuan menulis, kemampuan komunikasi dalam bentuk tulisan itu penting di profesi. Apapun profesi Anda. Jadi meskipun Anda bukan dosen gitu ya, bukan ini Anda profesional begitu ya di bidang Anda, tetap written dokumen ya, tidak harus paper gitu ya, tapi report yang baik. Nah, yang juga tidak kalah penting ini adalah menulis atau komunikasi itu adalah non technical skills ya. Kan tadi kalau technical skills kan yang bidang Anda. Nah, menulis komunikasi itu adalah non technical yang bisa dijadikan andalan untuk survival dalam profesi maksud saya. Jadi kalau misalkan perusahaan atau institusi itu harus lay off karyawannya begitu ya karena krisis dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang bisa berkomunikasi dengan baik itu yang di apa ya dipertahankan ya. Karena kalau misalkan kemampuan teknisnya sama semua begitu ya, terus kemudian harus ada yang di lay off 20% misalnya. Nah, nanti yang 20% itu yang nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis, nggak bisa ya skill non teknisnya karena technically mereka semua punya kemampuan yang sama. Tapi begitu dalam kondisi sulit, bagaimanapun harus ada yang di PHK. Nah, itu biasanya kemampuan menulis, kemampuan berkomunikasi itu yang jadi andalan Anda untuk bisa bertahan. Terlepas bahwa akan ada golden shake hand segala macam itu urusan nanti. Tapi paling tidak untuk bertahan itu adalah sesuatu gitu ya. Jadi kita ya, saya sendiri juga termasuk perlu meningkatkan kemampuan menulis kita untuk meningkatkan kredibilitas. Kalau kita nulis saja nggak karu-karuan, masa sih mau kita disebut kredibel kan enggak. Bidang profesi yang terlihat di mata orang, di mata pimpinan, di mata pimpro dan lain sebagainya itu adalah hasil tulisan Anda. Ya, jadi banyak yang mendasarkan kesimpulan menilai Anda, menilai kita itu dari tulisan kita. Masa sih tulisannya cuma kayak gitu kan kita aja kan terjadi seperti itu. Agak sulit ya. Begitu Anda atau kita dijudge ini kan first impression ya. Ya memperbaiki first impression itu agak sulit ya. Ya bagaimanapun itu hasil pekerjaan gitu ya. Kalau hasil pemikirannya saja formatnya nggak karu-karuan, isinya apalagi gitu ya. Itu akan sulit menghilangkan first impression-nya gitu ya. Nah, sementara ya kalau kita lihat di literatur, banyak yang mengatakan bahwa communication skill itu bagian yang penting ya. Saya tidak bahas yang lain, tapi ada salah satu poin penting di sini adalah communication skill. Ya, jadi komunikasi, keterampilan komunikasi baik lisan maupun tulisan itu ya itu tadi active listening gitu ya. Kalau kita mendengar nggak hanya mendengar sambil lalu, apalagi kita sambil main HP gitu ya. Kalau ada orang ngomong di depan kita atau ada orang presentasi itu kita nggak memperhatikan gitu, itu juga kan bagian dari antara etika dan juga kemampuan kita mendengarkan secara aktif. Kalau membaca ya tadi sudah sebut critical reading gitu ya. Terus articulating point of view. Jadi kalau kita punya pendapat, kita menyampaikan pendapat kita itu juga harus dengan bahasa yang baik, tutur kata yang baik, isinya tidak ngalor ngidul gitu ya kemana-mana dulu, langsung to the point dan jelas. Terus kemudian memberikan feedback ya, kalau ada permasalahan orang cerita begini-begini ada masalah nih, kemudian kita menyampaikan feedback begitu ya. Oh, ini kemarin diselesaikannya dengan cara seperti ini. Nah, itu juga harus bisa diartikulasikan dengan baik. Public speaking ya, itu tidak semua orang bisa melakukan presentasi dengan baik. Ada kemudian orang berdalih, oh itu kan bakat gitu ya. Padahal itu bisa dipelajari. Anda bisa cari how to improve presentation skills. Itu ada. Jadi artinya bukan soal bakat, tapi bisa dilatih. Kemudian terakhir ya, meskipun ditaruh paling bawah, inilah yang nanti akan kita coba ya usahakan bahwa technical writing ini bisa di enhance, bisa diimprove. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini bukan masalah bahasa saja, ini ada koran ya, meskipun koran lama ya,
ada yang menggarisbawahi bahwa ada banyak mahasiswa universitas yang membuat struktur kalimat saja sulit. Padahal ini mereka bicara bahasa Inggris, nulis bahasa Inggris gitu ya. Ini mereka masih bermasalah. Jadi artinya apa? Dalam bahasa kita sekalipun, bahasa Indonesia sekalipun ya, academic writing atau technical report writing itu sulit ya. Jadi ini ada kutipan yang mengatakan bahwa meskipun dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia sekalipun ya, itu menulis yang benar, yang baik, yang mudah dipahami orang itu tidak mudah. Jadi harus dipelajari dan bisa dipelajari. Ini contoh ilustrasi saja ya, ini tulisan mahasiswa saya sekian tahun yang lalu. Tuh ya bagaimana harus ini ya. Makanya kemudian bimbingan saya sedikit ya. Karena saya ngoreksinya sampai seperti itu. Ya ini cerita lama lah ya, tapi itu untuk sekedar menunjukkan itu tulisan bahasa Indonesia itu ya. Jadi sekalipun tulisannya dalam bahasa Indonesia tidak mudah menulis yang mudah dipahami orang ya, langsung kepada pokok permasalahannya, aliran dari pemikirannya, ide-idenya itu bagus gitu sulit ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan awal untuk beberapa pembahasan ke depan ya, bahwa kemampuan menulis itu penting ya di berbagai tahap kehidupan profesi, waktu masih sekolah seperti Anda sekarang, berbagai tahap kehidupan profesi itu penting untuk bisa menulis ataupun berkomunikasi secara baik ya. Jadi ini jadi latar belakangnya, harapannya Anda punya awareness nantinya, Anda semangat ya untuk kemudian oke, ini waktunya saya belajar untuk nulis kalau kemarin-kemarin masih seperti itu.